70% penyakit yang terjangkit kepada manusia itu sumbernya adalah dari hewan. Dari 22 penyakit menular atau penyakit hewan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, 5 yang menjadi fokus kami di wilayah kerja kami di 10 provinsi yaitu rabies, antraks, brucellosis, avian influenza, dan hokolera. Toraja Utara sendiri kami adalah masuk 10 besar untuk peringkat rabies di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia, dan untuk kasus gigitan yang paling tertinggi itu ada di Toraja Utara. Yang diawali dari hanya sekitar 500-600-an kasus, dia akan terus naik sampai sekitar 1000 kasus gigitan setiap tahunnya. Namanya Gilbert, anak saya yang terakhir umur 8 tahun. Di tempat ini digigit anjing. Si anak saya berdarah di tangannya dan di pinggang. Setiap melihat cahaya selalu merasa sakit dan tidak mau untuk melihat cahaya. Tidak mau mendengar orang ribut, tidak mau dipegang. Seperti orang kesurupan. Jadi pada saat mau menuju ke kematian, orang tersebut masih dalam kondisi sadar. Kita tanya nama masih tahu, tetapi yang paling menciri adalah melolong seperti anjing. Sampai dibawa ke rumah sakit, menjelang kematiannya, mulutnya mulai berbusa. Contohnya mungkin penyakit rabies, penyakit dari anjing yang sifatnya zoonosis dan dapat terjangkit kepada manusia itu sendiri. Sehingga perlu adanya pelayanan atau pendampingan di dalam menjaga kondisi dari ternak-ternak tersebut atau hewan peliharaan tersebut. Akhirnya muncullah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan rabies di Kabupaten Toraja Utara. Pertama, sosialisasi door to door sambil melaksanakan vaksinasi rabies. Di dalam vaksinasi kami itu kami memberikan kartu vaksin, memberikan penanda ke anjing berupa kalung yang berwarna merah. Jadi anjing-anjing yang sudah divaksin kami fokuskan memberikannya kalung merah dan kartu vaksin. Dan kami lebih melakukan pendekatan kepada anak-anak SD dengan cara kami melaksanakan sosialisasi tentang rabies, terutama pemutaran film-film kartun. Jadi kami bekerja sama juga dengan para kader-kader PKK untuk membantu kami mengkampanyekan tentang bahaya dan apa yang terjadi jika ada kasus gigitan tentang rabies. Pernah saya mengalami namanya petani, Pak. Itu sudah gelisah melihat bagaimana sapi saya ini sering berahi-berahi. Diperiksa sama dokter, dibawa ke BPP, sapi ini ada kelainan di kelamin servis. Penyakit hewan yang bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga kerugian ekonomi yang besar. Dulu sebelum ketemu BPP Maros, 40 hari baru panen, itu pun banyak yang mati. Pola pemeliharaan hewan yang tidak atau kurang bertanggung jawab dari pemiliknya dapat menyebabkan munculnya penyakit-penyakit tersebut atau bahkan memperparah kejadian kasus. Balai Besar Veteriner Maros memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan investigasi dan penyidikan penyakit hewan yang muncul di wilayah kerja 10 provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bagaimana tugas dan fungsi tersebut diterapkan?